Bola dalam berita. Bola dalam berita. Bersama saya Michael. Hari ini tanggal 30 Mei 2020 kita akan membacakan 5 berita terbaik dalam satu pekan. Mulai dari yang pertama. Bola dalam berita. Red Bull Salzburg juara Piala Austria, angkat trofi pertama di new normal. Diambil dari Kompas, Red Bull Salzburg mengalahkan Austria Lucerne 5-0 di partai final Piala Austria pada Jumat 29 Mei 2020. Seusai laga tersebut, Red Bull Salzburg mengangkat trofi dengan melakukan perayaan dengan memperhatikan aspek physical distancing. Pertandingan Red Bull Salzburg melawan Austria Lucerne ini juga menjadi partai perdana kembalinya sepak bola Austria di tengah pandemi virus corona. Seperti liga-liga lain di Eropa, kompetisi Austria telah berhenti sejak Maret. Ya, dalam pengangkatan selebrasi pialanya Red Bull Salzburg ini cukup unik ya, maksudnya ini yang pertama. Jadi protokol yang dilakukan di sini adalah pemain diberi jarak satu sama yang lain. Mereka diberi seperti lingkaran untuk berdiri, lalu yang angkat cuma sang kapten. Ya gimana ya, ini selebrasi kan itu seharusnya bagi saya pribadi itu dirayakan bersama penonton, bersama para supporter. Tapi di sini mereka melakukan selebrasi perayaan juara dan di stadion itu juga nggak ada supporter. Jadi ya ini cuma mungkin sebenarnya cuma seremonial belaka loh. Mungkin malah kalau untuk ngirit waktu, baiknya malah mending kayak orang ngambil rapot sekolah sekalian. Semisal yang ngambilin CEO-nya klub atau apa, ngambil piala untuk tim ini, dibawa pulang, diabadikan secara virtual, dibagikan ke supporter. Nah kayak gini juga terasa aneh mungkin. Mereka selebrasi gak bisa saling peluk-pelukan sama temen, lalu foto bareng ganti-gantian seperti biasanya, keliling lapangan dengan para supporter riuh tepuk tangan untuk mengangkat piala ini juga bersama-sama dengan supporter. Lalu juga kalau ketika selebrasi keliling kota juga jelas nggak bakal bisa karena COVID di dunia ini juga masih sangat ada pertambahan. Ya semoganya bisa kedepannya kompetisi-kompetisi lain yang masih lanjut dan ada protokol piala ini mungkin ada evaluasi lah, atau mungkin ini ya udah terbaik, ya udah mau gimana lagi, yang penting ada selebrasi angkat piala selesai, ya wes itu loh bro, ya enggak bro. Lanjut ke berita kedua. Bola dalam berita. Lanjut ke berita kedua dari OK John. Liga Inggris kembali bergulir, Man United diminta langsung tancap gas. Melihat penampilan sejak awal musim, Setan Merah diharapkan bisa memanfaatkan momen untuk langsung tancap gas dan menjaga konsistensi hingga akhir musim. Hal itu diungkapkan oleh kapten tim Manchester Merah, Harry Maguire. Sebagaimana diketahui, musim ini sebagai musim anomali bagi pasukan Ole. MU bisa menjadi momok bagi tim besar, tapi ketika menghadapi tim kecil, MU kerap terpeleset. Ya udah, berarti MU itu sekarang kelasnya udah jadi tim mediocre karena mereka berbahaya untuk tim besar tapi nggak berbahaya untuk tim kecil. Berarti mereka tarafnya juga sama tim kecil lainnya Liga Inggris. Dan tancap gas pun mungkin buat apa? Juara udah sama Liverpool ini setelah Manchester City lawan Arsenal semakin dekat dengan gelar juara nantinya. Terus kalau dari saya nih, terus MU mau ngapain lagi? Cari Liga Champion. Padahal Liga Champion aja yang musim ini belum tentu dilanjutnya seperti apa, belum ada informasi kelanjutan tentang Liga Champion. Ya udahlah, mungkin MU seadanya nggak apa-apa, nerimo dan ikhlas, juga tetap menjadi mediocre karena new normal adalah Liverpool menjadi juara di musim-musim selanjutnya. Lanjut ke
Berita ketiga. Bola dalam berita. Lanjut ke berita ketiga, soal kelanjutan Liga 1. Berita diambil dari Bola Lob. Soal kelanjutan Liga 1 2020, klub-klub terpecah jadi 3 kubu. Terkait dengan hasil dari rapat Liga 1, antara dua pilihan dilanjutkan atau dihentikan, 18 klub ternyata terbagi menjadi 3 kubu. Yang pertama adalah 6 tim ingin Liga dilanjut kembali. Borneo FC, Arema FC, Persib Bandung, Bali United, Persikabo, dan Persiraja. Sementara yang sepakat untuk berhenti ada 11 tim. Madura United, Persebaya, PSIS, PSM, Barito Putra, Persita, Persela, Bayangkara, Persija, Persik, dan PSS Sleman. Khusus Madura United, Persebaya, PSIS, dan Bayangkara ingin musim ini dihentikan tanpa syarat. Wah, kayak kredit lagi bro. Satu kubu lagi itu adalah stand alone Persipura Jayapura. Dia bersikap netral, nggak milih kubu apa-apa. Jadi liga lanjut monggo, liga selesai monggo. Nah, gimana ini untuk liga ini? Sebentar bro, aman bro. Gimana nih liga Indonesia nih? Kalau menurut saya ya, tim Liga 1 ini pada ngeblok sih ini. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak ya. Ini faktor ekonominya klub masing-masing mungkin. Kalau kita lihat yang 6 klub ini ya, nih Borneo, Arema, Persib, Bali, Persikabo, Persiraja. Mungkin mereka lagi finansialnya lagi baik-baiknya atau bisa hidup tanpa tiket mungkin. Ya toh, kan di Indonesia banyak tim bergantung dengan tiket. Dan kalau liga dilanjut pasti nggak ada penonton. Mau ada penonton, kalian nanti kalau nonton sepak bola Liga Indonesia jadi dapat klaster Liga 1 misalnya supporternya. Yang jadi masalah di kampung-kampung bukan lagi orang habis mudik, tapi orang habis nonton bola. Wah, ini orang nonton bola ini isolasi. Wah, serem itu bro. Bayangin stadion gede-gede orang pada masuk tempat isolasi, mati isolasi di dalam stadion malah pusing lagi. Ya itu kalau dari kita supporter ya gimana ya, nerimo lagi. nerimo terus ya. Dengan kondisi seperti ini Indonesia masih kacau balau seperti ini, ya udah nih pada 11 tim minta berhenti ya wis, voting gue bro, voting. Mungkin kalau voting kayak gini nggak ada orang ngasih sangu atau gimana, jadinya kubunya kepecahnya banyak. Coba kalau ada yang ngasih bekal atau apa, ngasih apa kayak gitu kan, mungkin kubunya cuma 1, yang kontra cuma 2, sisanya setuju. Mungkin kayak gitu ya, nggak bapak-bapak yang di pengurus klub. Lanjut ke berita yang keempat. Bola dalam berita. Lanjut ke berita 4. Setelah kita bahas Liga 1, kita bahas liga yang diduakan oleh Indonesia, yaitu Liga 2. Berita diambil dari Indosport. Terkuak, ini fakta tersembunyi hasil rapat virtual Liga 2. PSSI menggelar rapat virtual dengan para klub peserta Liga 2, sama seperti dengan klub Liga 1. Rapat dipimpin oleh PLT Sekjen PSSI yang disaksikan oleh langsung Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Itu diikuti 22 dari 24 peserta Liga 2 2020, baik dengan wilayah barat maupun wilayah timur. Dalam rapat itu terkuak fakta tersembunyi yang didapatkan Indosport yang berkomunikasi dengan manajer PSIM David MP, salah satunya sikap klub yang setuju kompetisi dilanjutkan. Seperti yang diketahui dalam rapat kemarin, hanya ada 3 klub yang ingin Liga 2 terus dilanjutkan. Mereka yaitu PSIM Yogyakarta, Badak Lampung, dan PSMS Medan. Aduh, hampir keliru. Saya kira tim Liga 2 yang tadi. Oh iya. Wah, ini Liga 2 nih mulai banyak yang nggak setuju. Yang setuju pun cuma 3 ini.
Nih dari Bapak David MP ini setuju Liga jalan. Tapi kok yang mewakili PSM Pak David ini padahal ada Pak Indra Syafri juga ini. Wah, ini tak kira Pak Indra Syafri itu malah yang perwakilan PSIM ya. Ternyata malah di sini sebagai perwakilan dari PSSI. Ya. Tapi nggak apa-apa. Bahas ini lagi yo. Kalau Liga 2 ya gimana ya? Liga 2 menurutku ngikutin Liga 1 lah, Bro. Liga 1 lanjut ya Liga 2 lanjut. Liga 1 nggak lanjut, Liga 2 mau ngapain? Promosi mau bikin liga sendiri atau mau gimana? Wong ya Liga 1 sih siarnya lebih banyak, pertandingannya yang disiarkan lebih banyak, lebih brandingnya lebih besar. Itu aja pada nggak mau lanjut. 11 tim nggak mau lanjut, apalagi Liga 2 20 tim yang nggak mau lanjut. Oh enggak 19 tim yang nggak mau lanjut. Yang mau lanjut tuh PSIM, Badak Lampung sama PSMS Medan. Mungkin kalau dari PSIM ini udah terbiasa sama laga tanpa penonton, jadi ada apa nggak ada penonton ya jalan-jalan wae. Apalagi kan musim kemarin habis kena sanksi nih, timnya nggak boleh ada penonton selama setengah kompetisi wae. Jadi ya mungkin mereka udah memiliki strategi khusus, kalau nggak ada supporter nggak apa-apa. Jadi makanya liga nggak diadain tanpa supporter pun PSM siap-siap aja gitu loh. Sama Badak Lampung yang juga tim bermodal gede juga itu. Tapi ya kembali lagi Liga 2 udah ngikut Liga 1 lah. Kalau mau dilanjut pun ngincer yang juara, setelah juara mau kayak gimana? Kan Liga 1 kalau nggak lanjut nggak ada tim degradasi, masa ada tim promosi? Jadi gemuk dong Liga 1-nya nanti. Ya, lanjut ke berita kelima. Bola dalam berita. Lanjut ke berita kelima, berita pamungkas. Bukan Babang. Berita terakhir diambil dari detik.com. Ketum PSSI angkat 2 pensiunan TNI jadi staf khusus. Ngeri, bodybuilder ya, angkat-angkat. Untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam situasi persepakbolaan ke depan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengangkat 2 jenderal purnawirawan TNI AD sebagai staf khusus. 2 purnawirawan perwira tinggi yaitu TNI AD masing-masing Majen TNI Purnawirawan Leonardus JP Sigers dan Majen TNI Purnawirawan Andego Iradi. Leo Sigers pernah menjabat Pangdam 1 Bukit Barisan pada Mei 2010 sampai September 2011 dan kenyang pengalaman sebagai militer di berbagai tugas kemiliteran, termasuk mengamankan Jakarta saat kerusuhan Mei 98. Dia juga lulusan Akmil 1978, seangkatan dengan Ketua Umum KONI Lejen Marsiano Nurman dan lama bertugas di Kesatuan Artileri Pertahanan Udara. Yang lalu selanjutnya dari satunya Andego Wiradi adalah lulusan Akmil 1981. Dia pernah menjabat Deputi 5 Kantor Staf Presiden di masa Luhut Binsar Panjaitan menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Andego mengakhiri karir militernya sebagai Koordinator Staf Ahli Panglima TNI. Keberadaan Pak Leo dan Pak Andego sangat bermanfaat untuk memberi masukan kepada Ketua Umum, kata Iriawan yang dikutip situs resmi PSSI. Bermanfaat ya, jelas bermanfaat ini. Karena gimana, Indonesia kan butuh kepemimpinan yang keras seperti bapak-bapak yang ada di atas itu. Jadi gimana dari pengurus PSSI, dari militer, dan juga dari kepolisian, dari bapak-bapak yang terhormat, klub juga ada yang dari militer dan dari kepolisian juga dari bapak-bapak yang terhormat. Lalu sepak bola Indonesia mau dibawa kemana, Bapak? Harusnya yang ditarik ke pengurus PSSI orang yang benar-benar paham dengan sepak bola. Ini memang bapak-bapak kompeten, tapi kompeten dalam bidang menangani kerusuhan. Berarti bapak-bapak memang pengen
ngurusi yang untuk urusan di sepak bola apa ngurusi teknikal dari sepak bola gitu loh Pak. Maaf loh Pak, tapi ya gimana ya Pak ya, Indonesia tuh mau dibawa, sepak bolanya mau dibawa kemana gitu loh Pak, arahnya tuh mau dibawa kemana. Kalau bapak-bapak ini mungkin pengalamannya apa dari pernah masuk timnas Argentina juara Piala Dunia misalnya, walaupun orang Indonesia, kalau misal ada gitu, itu kan ngerti sepak bola, lalu punya pengalaman ngurusi organisasi olahraga lain yang akhirnya Indonesia juara dunia atau gimana, itu kan hal lain. Tapi ini bapak-bapak ini kemampuannya itu bukan di arah situ loh. Pengurus Indonesia sepak bola kebanyakan dari background abdi negara, klubnya pun juga ada klub-klub dari abdi negara. Nah, terus masyarakatnya mau ngapain Pak? Cuma menonton sepak bola yang gini-gini wae. Toh ya selama ini pengurusnya orang-orang seperti itu, circle-nya tetap sama, berulang-ulang ya masalahnya tetap sama, nggak pernah ada selesai. Kasus supporter meninggal, kasus pemain telat gaji, kasus-kasus lainnya, tim tidak bisa melanjutkan kompetisi, selalu terjadi, selalu terulang-ulang terus Pak. Mau pengurusnya siapa aja, kalau PSSI-nya nggak benar, nggak bakal selamanya Indonesia itu lebih baik sepak bolanya Pak. Jadi ya gitu Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, follow, komen, dan apapun yang ada di thumbnail YouTube ini. Dan jangan lupa nikmati sepak bola Indonesia sebagaimana mestinya dan selama masih bisa dinikmati sepak bola Indonesia. Saya Michael, sampai jumpa di episode berikutnya. Bola Dalam Berita.